pagi semuanya. 47 orang. Baik ya, hari ini kita coba materi sedikit ya. Sebenarnya software ini harusnya disampaikan minggu ke berapa kita nggak masuk gitu ya. Tentang software DIPS ya. Jadi ada software Rock Science. Selain slide kemarinnya ada PS2. Nah ini ada DIPS. Software DIPS ini gitu, ini untuk membuat atau bukan membuat ya, menganalisis secara kinematik. Jadi kalau kalian di mekanika batuan menganalisis faktor keamanan itu ada analitik, ada numerik gitu ya, ada grafik. Ternyata ada satu lagi ya, namanya kinematik. Ya. Jadi hampir sama kinematik ini dengan grafik gitu ya, tetapi simulasinya menggunakan software dan metodenya itu adalah analisis Streonet gitu ya. Mirip-mirip grafis tapi dia menggambarkan di Streonet. Kalau misal kemarin Hook and Bray itu berbeda ya, kita menggunakan grafik sesuai dengan muka air tanah gitu. Nah, saya tunjukkan softwarenya ya, DIPS. Setelah ini saya coba jelaskan ini ya soal UTS. Nah, ini DIPS gitu ya. Ketika kalian mau mulai gitu ya, ini ruang kerjanya, ini directory, dan atas adalah toolsnya. Jadi kalian mulai saja seperti biasa gitu ya. Nah, diminta pertama kali adalah data deep dan deep direction. Deep atau strike ya. Deep direction kan plus minus dari strike ya, bebas saja gitu. Nah, data-data ini kalian sudah pernah coba ambil ketika di mekanika batuan ya, di embung E, berapa dips dan berapa deep direction gitu. Nanti dikumpulkan banyak sekali gitu ya. Atau nanti bisa di-insert menggunakan Excel gitu. Kita Excel dulu gitu ya, baru nanti dimasukkan. Saya contohkan ya. Atau nanti di Excel kita copy misalnya gitu ya. Nah, ini datanya misalnya. Ini deep dengan deep direction. Oke ya. Nah, selain itu ada juga keterangan join set karena untuk interpretasi dia masuk join set itu dari yang ngukur join gitu ya. Jadi di apa namanya tuh di DIPS ini nggak bisa dia menginterpretasi bahwa ini join set, itu nggak bisa ya. Artinya sangat diperlukan pengetahuan penggunanya gitu ya. Tools ini hanya pembantu. Oke. Nah, sekarang saya sudah kasih contoh gitu ya, banyak sekali datanya sampai 75 join. Sampai saya kelompokkan ada 8 join set gitu ya. Oke. Jadi nambahin join set misalnya itu ya. Atau nanti dulu join set ya, nggak apa-apa ini dulu ya. Saya kasih contoh nanti bagaimana membuat Windows ya. Beberapa join menjadi satu keluarga untuk menjadi join set gitu ya. Tapi kita juga yang membuat ya, bukan interpretasi dari software gitu ya. Ini kita copy saja ya. Dan langsung ke sini. Klik kanan, wes. Nah, ini ya udah. Kalau udah disimpan saja. Ya, simpan Tera pengajaran software tambah minggu ke-7. R 2023. Nah, udah disimpan gitu ya. Kita bisa langsung analisis atau melihat dulu gitu ya. Melihat dulu bagaimana sih bentuknya gitu ya. Kalau Streonet dia seperti ini. Untuk 3 dimensi, ini datanya ya. Ini hasilnya gitu. Bisa kita besarkan gitu ya, tapi sama saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau Streonet, kalau kalian biasa apa namanya itu print gitu ya, kan 2 dimensi susah kali. Ada skill gitu ya, pemahaman tersendiri bagi kita mahasiswa. Itu kertas yang cuma 2 dimensi gitu ya, itu seolah-olah 3 dimensi. Jadi
kalian membayangkan, berimajinasi itu harus ada skill gitu ya. Nah, kalau di software kita nggak ada skill itu, masih bisa kita membayangkan bahwa benar gitu ya. Stereo-net itu sebenarnya seperti globe gitu ya, yang bentuknya bulat gitu dan dibagi grid-grid tertentu. Gitu ya. Grid-grid itu menandakan sudut-sudut gitu ya. Bisa sudut untuk arah, strike dan deep direction, juga sudut untuk kemiringan atau disebut dengan dips gitu ya. Ini ya. Jadi tadi kalau kita lihat gitu ya, bentuk 3 dimensi seperti ini. Kita plot-plotkan ke permukaan bumi gitu ya. Jadi seperti ini, titik-titik ini gitu ya. Titik-titik ini gitu ya. Ini banyak sekali gitu ya. Nah, ini tampilan 3 dimensinya, oke? Nah, ada juga tampilan 2 dimensi gitu ya. Klik aja sini. Nah, ini seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti titik-titiknya bisa seperti ini. Jadi ini semua titiknya gitu ya. Atau nanti dibedakan juga bisa gitu ya, tapi nggak usah. Ini contohnya ya. Terus nanti bidangnya juga kita bisa lihat gitu. Bentar ya. Kita besarkan saja. Nah, ini data, simpan tadi udah gitu ya. Ini 3 dimensinya. Ini major plan, karena kita belum buat nggak bisa ya. Ini intinya kalian bisa lihat kondisinya di sini gitu ya. Tampilan kalian seperti apa gitu. Kalau saya mulainya dari sini gitu ya. Nanti gradasi warna. Jadi apa sih gradasi warna ini sebenarnya? Konsentrasi atau keterdapatan titik-titik join yang paling banyak gitu. Berarti di sini gitu ya. Oke. Di geologi struktur pernah nggak kalian membuat proses dari join ke join set gitu? Pernah nggak kalian? Ada namanya, hah? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah Kak. Pernah ya. Jadi kalau tadi ini ya saya contohkan, ini kan titik-titik gitu ya. Kita nggak tahu nanti mana sih bagian join set, apakah satu ini segerombolan ini satu gitu ya, 2, 3. Jadi hanya 3 join set misalnya seperti itu ya. Ya. Nah, tapi interpretasi itu tidak bisa ya. Tidak bisa sama satu orang dengan orang lain, pasti berbeda gitu ya. Nah, itulah artnya di mana nanti dalam analisis geotek gitu ya. Salah satunya ini gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti walaupun mengerjakan ini berbarengan gitu ya, jangan sampai nanti meniru temannya untuk membuat join set. Kalian gunakan interpretasikan sendiri gitu ya. Mana gitu ya yang baiknya menjadi join set atau enggak gitu. Nah, kalau saya pribadi saya membatasi range gitu ya, membuat range deep dan strike atau deep direction gitu ya. Kalau saya deep itu maksimal 10. Jadi kalau 10 dengan 20 itu sampai 20 ya. 10, 11, 12, 13 sampai 20 itu dalam range untuk join set. Kalau misalnya perbedaan apa namanya itu strike atau deep direction itu tadi maaf saya 25 ya, bukan 20, 25 gitu. Nah, itu misal 145 north east gitu ya sampai 60 ya, tambah 25 170 east gitu ya. Nah, itu interpretasi saya gitu ya. Nah, oke. Ada yang tanyakan? Jadi kalau kalian mau tampilan di sini nanti banyak di sini ya. Tapi kalau ini nggak usah bidang-bidang gitu ya. Jadi kalau kalian sudah apa namanya itu sudah sudah membuat titik gitu ya, nanti akan bisa membuat garis deep gitu ya. Ya, ini banyak sekali gini. Nah, gitu ya. Ada 90-an data. Kita hilangkan saja karena membuat rumit gitu ya. Jadi kalau intersection juga bisa gitu ya. Jadi titik satu ke titik lain gitu ya.
kontur juga bisa seperti ini ya. Jadi yang tadi dan sebagainya ya. Kalau misalnya nanti kalian mau manual, saya ajarkan nanti ya. Ini bisa dicoba-coba semua gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dibuat gitu ya. Jadi kira-kira mana sih kalau dari seluruhnya ini dijadikan satu join set. Nah, itu udah mau 100 200 data kira-kira untuk arah mayor gitu ya. Kira-kira mayor strukturnya kemana di sini. Nah, inilah interpretasi dari software. Kalau kita nanti berbeda ya. Nah, kita hilangkan saja. Global base fit ya seperti ini gitu ya. Dia ngambil tengah-tengah gitu ya. Garis dari semua titik-titik join ini. Nggak usah gitu ya. Ini bisa kalian coba ya, karena saya lupa beberapa tipe untuk apa namanya itu Streonet ya. Tapi ini nggak usah lah ya. Kalau misalnya ya umum tuh kita gunakan ini bentuknya ya. Apa ini? Ekuatorial gitu ya. Kalau polar ya bukan seperti ini ya, kita seperti ini. Oke. Nah, nah sekarang ini ya, ini contoh setelah setelah join data join, strike dan deep direction dengan deep itu di input ke dalam software deeps gitu ya. Sekarang kita mau membuat join set gitu ya. Tujuannya apa? Join set ini akan kita overlaykan atau kita coba-coba nanti ya dengan kemiringan lereng. Nah, di situ ya analis kinematik di dips ini. Nanti di dips ini bisa mengeluarkan persentase keruntuhan. Jadi kalau 60% runtuh gitu ya. Nah, ini juga hasil interpretasi dari seorang geotek atau geologis ya. 60% runtuh nggak gitu ya. 100% runtuh nggak. Nah, di sini gitu ya, runtuh tidaknya itu hanya dalam persentase grafis. Apa itu? Itu hanya arah dari struktur mayor dengan arah dari kemiringan lereng. Kalau dia satu arah gitu ya, itu akan menjadikan potensial failure gitu ya. Jadi akan menjadi failure yang berpotensi kelongsoran gitu ya. Nah, saya contohkan ya. Kita buat dari dipsnya dulu. Jointsnya dulu. Dari sebanyak ini gitu ya. Kalau saya membuatnya 3 saja misalnya seperti ini. Nah, ini bisa ini ya, bisa ini aja ya, biar mudah. Tapi kalau mau manual juga bisa. Mau 3, mau 4 terserah. Kalau saya gini ya buatnya. Kan bisa gitu ya. Nanti bisa diedit juga ya. Nih. Oke ya, nanti dibuat join set 1 gitu misalnya ya. Oke. Terus apakah bisa diedit? Bisa gitu ya. Seperti ini. Ini digedein gini. Ini bisa sekali gitu ya. Kecilin. Ini dikurangin gitu ya. Dan digeser. Oke. Nah, ini join set 1 gitu ya. Oke. Edit set kalau mau namanya ya. Nanti ID-nya 1 atau join set 1 terserah lah gitu ya. Kalau kalian mau membuatnya namanya apa, nanti warnanya apa gitu ya. Oke. Nah, jadi ini 1 ya. 1 join set. Yang lain juga tambahkan lagi. Gitu. Oke, nah aja ya. Nanti kita bisa edit ya. Seperti ini. Ini gitu ya. Kalau ini sedikit saya ke sini. Kurangin lagi. Dah. Ini join set 2 gitu ya. Terus satu lagi gitu ya. Nih. Tiga. Jadi dia kurang lebar. Sini. Dan ke sini. 3 ya.
Terus terakhir saya contohkan saja ya. Empat gitu ya. Nah, yang lainnya nggak masuk misal gitu ya. Kalau kalian mau masuk buat lagi. Jadi ada 4 join set ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kita mau lihat ini klik satu aja, klik edit gitu ya. Ada 4. Jadi tren dengan langsungnya bisa. Konversi baiknya konversi aja di bilang di direction. Jadi rata-ratanya nih 17 dengan di directionnya 228. Oke. 228 dikurang aja 90 gitu ya. Itulah strike-nya berarti. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan. Enggak, kalau merubah warna sini bisa gitu ya. Kalau nggak mau sama warnanya, yang dua misalnya set warna hijau misalnya gitu ya. Nah ini tapi ini cuma tampilan gitu ya, enggak kontennya ya. Untuk tampilan agar lebih baik gitu. Kalau itu juga penting sebenarnya untuk nanti kita buat laporan. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya buat lihat 3 dimensinya juga bisa lihat aja gitu. Nih gitu ya. Nih bidang 3 dimensinya kalau kalian lihat. Kan udah kita buat warna tadi ya ungu. Nih. Oke. Jadi kalau sudah ada tampilan seperti ini jangan tidak bisa lagi membayangkannya gitu ya. Nih. Oke. Warna hijau. Oke. Warna kuning, merah dan ungu. Berdasarkan tadi banyak sekali titik-titik yang kita apa namanya itu masukkan. Northnya ke sini ya. Oke. Nah sekarang data-data tadi yang mana di set ini ya, di set sorry ini masih tampil ini ya. Kalian di set edit set nah yang tadi ya. Nah inilah data-datanya, kan copy aja ini, kan copy gitu ya. Nanti kalau kalian membuat join set gitu ya, join set 1 gitu ya. Dua gitu kan. Nah ini cuma penamaan juga ya. 3, 4, oke. Udah gitu ya, muncul di sini. Nah setelah itu apa? Kalau sudah kita menginterpretasi atau membuat join set gitu. Sekarang kita masuk ke kinematic analysis di sini ya. Nah, sekarang akan muncul diklik ya, jangan lupa warna pink ini gitu ya. Warna pink ini. Nah, ini kalau kita mau hilangkan bisa ya. Ya enggak. Nah, ini juga kita hilangkan. Ini jangan ya. Mana yang membantu ya? Legend tetap gitu ya. Simbolik nggak usah lagi ya, kayaknya simbolik nggak usah lagi ya, full ya. Nah ini aja lah. Nah terus nanti kita bisa menganalisis kinematik ya, keamanan dari lereng dalam persentase dengan potensial failure bentuk sliding. Sliding itu adalah yang normal biasa gitu, sliding itu seperti busur, ada toppling gitu ya, berguling gitu ya, dan nanti ada juga yang lain sebenarnya, tapi ini kita sliding saja ya. Sliding sebenarnya ini bisa bidang planar sliding itu bidang longsoran bidang, ada wedge gitu ya, ada apa namanya itu baji, flexure toppling dan toppling. Jadi flexural toppling itu toppling tapi yang masih continue gitu ya. Kalau direct toppling itu benar berguling-guling seperti itu ya. Biasanya materialnya keras. Kalau flexural itu masih ada sifat daktilnya gitu ya. Jadi modulus yang masih baik lah gitu. Kalau flexure ini toppling. Oke ya. Nanti bagaimana bentuk dan bagaimana berpotensi ini ya, longsor sampai ke menghitung
faktor keamanan secara manual nanti ya, ketika kalian mengambil geoteknik tambang bagi yang mau konsentrasi di geoteknik tambang gitu ya. Nah, ini contoh ya. Sekarang kita coba perkirakan kalau saya ada menemukan joint set, nah gitu ya, di rencana wilayah IUP kita yang nantinya akan dibuat pit. Nah, pit itu kira-kira kita buat lereng dengan ketinggian sekian gitu ya, dengan kemiringan sekian. Misal kita mau buat lereng itu slope deep-nya. Nah, ini slope deep ini artinya kemiringan lereng kita nanti. Anggap aja ini adalah overall ya, overall slope. Kita misalnya buatnya 50 misal. Gitu ya. Jangan nggak tahu ya overall slope gitu ya. Single slope, jangan gunakan single slope ya, tapi overall slope. Nah, ada juga slope deep direction. Jadi arahnya ini kita bisa, nah kalau kalian ini ya, kalau 0 utara gitu ya, jadi atas kan utara, jadi analisisnya akan per 5 derajat gitu ya. Lihat aja di sebelah kanan ini gitu ya, dia akan planar sliding all gitu ya, jadi kritikalnya kena 2, total 89 gitu ya. Kemungkinan longsornya 2,25%, masih nggak ketemu gitu ya. Kita ulangi lagi dan lihat sini saja ya. Nah, terus gitu ya, terus gitu ya. Kalau 2,25% menurut saya nggak ini ya, nggak longsor. Nah, terus planar joint sliding ada joint set 3 kena 14, sekian persen gitu ya. Meningkat terus 21, 35, 42 itu ya, 64. Nah, ini 64% tadi. Jadi dicatat gitu ya. Jadi ketika apa namanya itu arah dari lereng kita nanti 115 northeast gitu ya, dengan kemiringan lereng 50 akan ketemu dengan joint set 3 dan berpotensi longsor planar atau longsor bidang. Berapa besar potensinya? 64%. Itu ya cara bacanya. Oke. Nah, ini catat gitu ya. Nanti dicatat, ini di screenshot gitu ya. Oh, seperti ini. Ya, dibuat di laporan seperti itu ya. Terus bisa juga kita berkreasi gitu ya. Bagaimana kalau deep-nya kita naikkan? Lihat di sini ya. Jadi 70%. Ya. 60 derajat 78%. Karena kalau 70 gitu ya. Tetap 78 gitu ya. Oke, gitu ya. Terus apa kita mau mencari yang lain? Bisa itu, diputar aja sampai 360. Ya. Joint set ketiga masih tetap joint set ketiga ya, yang bersama berpotensi. Di 115 gitu ya. Terus nggak sampai 360 ya, sampai berputar ke balik lagi. Gitu ya, terus. Nah, ini joint set 1 berpotensi ya. Tapi cuma 8%. Nah, tadi ini kita 70 nggak apa-apa, 60 juga nggak apa-apa ya, bebas aja ini, coba-coba. Ini kan kemiringan lereng gitu ya. Oke. Udah, gitu ya. Jadi hanya satu tadi, joint set 3 yang berpotensi sampai 78% gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita rendahkan lagi lerengnya ya? Karena ada syarat gitu ya. Kalau kemiringan lerengnya itu lebih besar daripada kemiringan joint, itu akan tercipta potensi kelongsoran gitu ya. Coba kalau misalnya kita buat 50 gitu ya, atau lebih rendah lagi 40. Jadi lebih tinggi udah ya. Kita putar lagi gitu ya. Sorry. Ini putar di sini ya. Tadi di 115. Tuh. Tadi yang 78% jadi 28%. Karena apa, sudutnya kita kecilkan, sudut lereng gitu ya. Terus apalagi
Di sini ada apa namanya itu, kekuatan massa batuan cuman satu tapi kohesi nggak ada, yaitu P ya, atau sudut gesek dalam, friction angle gitu ya. Ini kalau kita besarin gitu ya, maka potensinya akan menurun gitu ya. Ini jadi 0 gitu ya. Tapi kalau kita kecilin, dia akan membesar gitu ya. Oke, lateral limit bisa kita gedein. Jadi gini, area terbentuknya bidang gelincir itu kan harusnya 3 dimensi gitu ya, bukan hanya 2 dimensi. Nah, lateralnya itu kenanya sampai ke strike sejauh berapa. Nah, itu yang maksudnya. Karena strike itu mensimbolkan panjangnya lereng kita nanti gitu ya. Oke, jadi ada kemiringan, ada juga panjang atau jauhnya lereng kita itu akan terbentuk gitu. Nah, itu di sini lateral limit gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya di save aja kalian gitu ya. Tapi kalau yang ini kalian screenshot. Oke. Ada yang ditanyakan terkait software DIPS ini? Ini kalau misalnya yang lain bisa juga ini gitu ya. Kalau misalnya no limits gitu ya. Pokoknya kalau kena sliding kena apa namanya itu? Kena join set manapun dia berpotensi. Ini pilih aja no limits gitu ya. Jadi selain join set 3, join set 1 kena juga walaupun hanya 4%. Oke. Terus ada juga nanti which ini adalah baji gitu ya. Sama juga. Mau coba gitu ya. Gitu. Baji ini tapi lereng bertemu minimal 2 join set gitu ya. Nah, join set yang saling berpotongan itu yang syarat terbentuknya longsoran baji. Toppling juga gitu ya. Tapi nanti aja ya. Kalian yang penting tahu dulu penggunaan softwarenya ini. Jangan sampai nanti kalian susah mengerti arti penggunaan tapi nggak tahu maknanya gitu ya. Karena memang kalau tahu maknanya gitu ya nanti jadi geoteknik tambang. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya jelaskan soal ini ya, UTS ya. Jadi inilah ujian tengah semester gitu ya. Kalian untuk dikerjakan. Jadi sama ini seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu 2019 tapi ya. 2020 kan Pak Edo gitu ya. Nah, jadi kalian nanti saya berikan koordinat ya, koordinat iup tambang gitu. Setelah itu kalian coba plotkan, bebas kalian plotkan kemana gitu ya. Mau nanti di ArcGIS langsung ya, mau kalian nanti di Global Mapper, mau kalian di AutoCAD terserah gitu ya. Yang penting saya berikan koordinat seperti ini. Ini contoh ya, tapi bukan ini datanya nanti. Kalau ini nanti sama dengan kakak tingkat kalian ya. Yang pastinya saya kasih koordinat derajat, menit, detik gitu ya. Nah, nanti kalian plotkan, terus kalian nanti dapatkan kira-kira wilayah di mana? Di Lampung kah gitu ya? Dapatnya di Kalimantan, di Sumatera Utara atau di mana gitu ya? Kalian jelaskan lokasi dan luas wilayahnya. Nah, gunakan apa? Cukup gunakan Google Earth dan Global Mapper. Google Earth itu bisa luasan ya. Global Mapper nanti kalian juga bisa lokasinya seperti apa. Nanti dia apa namanya itu bergelombang atau curam atau datar gitu ya. Kalau kalian misal di ITERA kemarin kan dari Global Mapper udah tahu itu datar gitu ya. Terus nanti di Google Earth juga bisa sectionnya itu elevasi gitu ya, beda ketinggian juga bisa. Oke ya. Nah, terus apalagi setelah kalian mendapatkan lokasi dan penjelasan tentang wilayah itu, kalian coba buatkan 4 peta ya. Peta administrasi, peta geologi, peta kontur, dan morfologi, peta morfologi gitu ya. Gunakan di ArcGIS atau ArcMap gitu ya, 50%. Ada 4 peta. Yang ketiga, perkirakan sudut lereng yang paling curam. Jadi, ketika kalian sudah dapatkan bentuk dam sebenarnya, gunakan aja dam sebenarnya nanti ya. Kalian udah tahu lokasi di Kalimantan Selatan. Kalian download aja
data dam di Kalimantan Selatan, nanti kalian perkirakan mana lereng yang paling tinggi gitu ya. Oke ya. Ada yang tanyakan? Untuk pengerjaannya per kelompok ya, per kelompok maksimal 4 orang. Nanti kalian bisa berbagi nih buat petanya. Ada 4 orang nih. Ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Iya. Silakan. Pak, tadi katanya maksimal per kelompok 4 orang Pak. Iya. 4 orang. Kenapa? Izin Pak, bukannya kelompok yang kemarin yang kita bentuk Pak, atau perubahan Pak? Enggak, yang kemarin enggak saya gunakan gitu ya. Kemarin berapa orang Andre? Terlalu banyak Andre ya? Berapa orang Iya, Andre? kemarin arahan dari Bapak itu 4 kelompok untuk 1 kelas Pak. Terlalu banyak gitu ya. Kalau memang mau gitu ya, kalau nggak mau misalnya terlalu sedikit ya, 4 orang, paling 8 kelompok ya, 8 kelompok untuk 1 kelas gitu ya. Bebas saja kalian membuat mau 4 kelompok. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan ketika kalian mau sendirian. Kan 2019 kemarin, sebagian juga 2020 ada gitu ya yang mengerjakan sendirian, dia nggak mau per kelompok. Saya terima itu ya. Nah jadi sebenarnya saya nggak jadi masalah sebenarnya kalian mau berkelompok seperti apa. Cuman beberapa pengalaman kemarin terlalu banyak kelompok itu berpotensi banyak juga yang nggak mengerjakan gitu ya. Nah kalau lebih sedikit saya harap bisa berbagi tugas dan perannya masing-masing gitu ya. Contoh tadi ada 4 peta yang saya minta, 4 orang nanti berbagi satu-satu gitu ya. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, cukupkan ya. Baik, kalau tidak ada, nanti hari ini saya share. Hari ini ya, nggak tahu sore atau nanti malam untuk tugas, bukan tugas ya, ya project lah gitu ya, pengganti UTS yang dikumpulkan minggu depan gitu ya. Oke, baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan untuk materi hari ini dan kisi-kisi soal UTS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.